mengurangi konsumsi daripada kebutuhan spare part dulu. Sebelum kita bicara aftermarket. Karena ini aftermarket ini adalah boleh katakan salah satu solusi kalau ketidakadaan spare part genuinnya ya. Gitu. Saya juga sama dengan Pak Joko dan Pak Indra sebagai kontraktor dari Harmoni Panca Utama. Kalau bicara aftermarket, Pak Tommy, sebelum bicara aftermarket kita perlu bicara dulu mengenai bagaimana kita mengurangi konsumsi daripada kebutuhan spare part dulu. Sebelum kita bicara aftermarket. Karena ini aftermarket ini adalah boleh katakan salah satu solusi kalau ketidakadaan spare part genuinnya ya, gitu. Nah, bahwa apa yang harus dilakukan pada saat kita bisa mengurangi daripada konsumsi kebutuhan spare part. Terutama untuk yang unscheduled. Kalau kita bicara schedule agak mudah karena sudah terprediksi kapan akan dilakukan daripada kebutuhan spare part-nya. Yang sulit itu adalah yang unscheduled. Dan pengalaman saya bahwa kerusakan unscheduled itu lebih banyak diakibatkan dampak daripada main desain dan operasional. Tadi sempat disinggung sama Pak Rohman ya pada sesi pertama tadi bahwa kerusakan-kerusakan itu lebih banyak dampak daripada main desain dan operasional. Operasional di sini salah satunya overload ya, kemudian grid, undulasi, miss operation, miss aplikasi, insiden ya, miss maintenance gitu. Ini adalah hal-hal yang sulit untuk diprediksi kalau terjadi kerusakan yang unscheduled gitu. Jadi apa aja yang harus dilakukan dalam rangka mengantisipasi konsumsi daripada kebutuhan spare part supaya ketergantungan terhadap kebutuhan spare part itu kita bisa tekan. Salah satunya adalah yang pertama memastikan bahwa tim engineering itu membuat main design dengan baik dan benar sampai dengan proses monitoring eksekusinya oleh tim produksi. Yang kedua, memastikan operator itu mengoperasikan alat dengan baik dan benar. Ditambah dengan pengawasan melekat oleh pengawas. Yang ketiga, perketat dan campaign safety regulasi dalam rangka mengantisipasi adanya insiden yang berdampak atau berpotensi property damage. Yang keempat adalah menjalankan program-program maintenance, apakah sudah dijalankan dengan konsisten. Gitu. Yang berikutnya, yang tidak kalah penting adalah learning center, Pak, people development. Di mana people development atau learning center ini sangat berkontribusi untuk memberikan knowledge, skill knowledge pada semua function supaya bisa melakukan operasi dengan baik dan benar. Sehingga jika semua elemen-elemen yang saya sampaikan tadi itu berjalan, insya Allah kebutuhan daripada atau konsumsi daripada spare part itu bisa kita tekan. Jika di dalam perjalanannya ternyata juga masih ada kendala terkait dengan supply, maka aftermarket menjadi satu pilihan. Gitu. Nah, pada saat kita menggunakan aftermarket, itu tidak serta-merta kemudian kita langsung pakai. Kebetulan kami ada namanya organisasi Pertaabi. Itu bisa kita jadikan benchmarking, Pak. Dan saya meyakini bahwa di antara anggota Pertaabi itu ada yang sudah punya pengalaman menggunakan aftermarket.
kita tinggal copy paste saja benchmarking. Kan gitu ya. Yang kedua adalah kita juga perlu mengadakan trial OEM. Mengevaluasi durability, price, salah satu solusi alternatif untuk mencari peluang efisiensi. Tadi juga sudah disampaikan juga oleh Pak Joko sama Pak Indra, tetap bagaimanapun dengan situasi dan kondisi indeks yang fantastis ini juga kami sebagai kontraktor itu ibaratnya Pak, kalau orang senang itu tertawa ngakak, kalau kami kontraktor itu senyum tipis. Senyum tipis. Tapi lain dengan Pak Joko. Ya, saya tadi barusan dapat sharing dari Pak Joko. Karena Pak Joko itu lain. Dalam kondisi apapun Pak Joko untung. Dan ini betul Pak Joko ya. Jadi saya terus terang belajar dari Pak Joko banyak, walaupun hanya nggak sampai 5 menit, tapi banyak insight yang diberikan Pak Joko. Kebetulan Pak Joko belum buka, tapi tadi sudah sempat dibuka. Tapi buat saya ada insight-nya yang luar biasa dari Pak Joko. Bahwa kebanyakan tidak banyak yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Joko. Makanya dalam hal ini dengan adanya kenaikan indeks yang luar biasa ini, kebanyakan kontraktor masih menjerit, Pak. Kenapa? Ya salah satunya adalah semua elemen itu naik, gitu. Termasuk sebelah saya, Pak Reza. Pak Reza pun juga ikut-ikutan naik, gitu ya. Spare part naik 15%, Pak. Eksplosif naik. Besi, ban. Sementara rate kontraktor itu ya dari awal, Pak. Ya. Jadi kalau apakah kita masih punya bagian? Yes, Pak, kita masih punya bagian. Dengan adanya indeks ini ada bagian. Kenapa? Bagiannya apa? Alhamdulillah utilisasi alat kita pasti naik, ya kan, Pak. Kemudian cash in daripada customer cukup lancar. Bahkan kalau perlu kita pinjam, gitu ya Pak Taufik ya. Ya, ada kita bagian tapi tipis Pak bagiannya. Ya, tidak seperti misalkan yang concession owner yang saat ini malah memperbesar volume produksinya besar-besaran karena untuk mendapatkan cuan yang gede lah kira-kira gitu ya dengan harga batu bara yang seperti saat ini. Baik, udah melenceng dikit ya Pak ya. Ya, kalau kita bicara aftermarket tadi Pak, jadi kita salah satunya kita adalah salah satu solusi. Yang kedua kita juga perlu melakukan trial. Kemudian tidak ada salahnya Pak, yang saya lakukan adalah beli komponen use Pak Joko. Beli komponen use. Ini adalah untuk mengatasi kelangkaan komponen dan spare part. Saya beli komponen use. Kemudian kita masukkan ke rebuild center kita, setelah kita lakukan inspection dan kondisinya masih layak pakai, bagus, kita lakukan repairing, re-o-ring, resealing gitu kan, sehingga itu udah salah satunya bisa menurunkan biaya daripada maintenance. Yang berikutnya adalah menjalankan prolong Pak, perpanjangan umur komponen yang kita lakukan seperti itu. Demikian Pak gambarannya Pak Tommy. Terima kasih. Terima kasih Pak Suhar. Tadi step-stepnya Bapak jelas ya. Jadi selain di sisi maintenance juga jangan lupa ada juga di sisi operation yang harus di-improve juga. Operatornya juga harus dirawat lah itu alat gitu kan ya. Lalu di sisi bisnis prosesnya juga di-improve gitu ya. Di